Bapak Ibu sedang perkabungan yang sangat puji Tuhan pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita kembali datang bersekutu bersama-sama di dalam ibadah penghiburan malam hari ketiga pada sore hari ini. Dulu comai lah dipunakkan kira-kira susunan acara atau tentang kegiatan walaupun terbangkan Bapak Fabel atau Bapak Pendeta di Bina Kristen, para hamba Tuhan yang datang dari berbagai denominasi gereja yang boleh hadir bersama-sama dengan kita pada sore hari ini, bersama dengan para majelis jemaat dari jemaat para kekura, jemaat Bina Kristen dan Tepo, bahkan mungkin ada yang datang dari berbagai tempat. Ada keturunan di Pondel, di Pondona, di Pondok, sekarang berikan 35 kira-kira nanginan. Saya tadi juga keturunan rumah Parenta, Sisola Mintu, Aparatna, Mintu rumpun keluarga yang sedang berduduk di tempat ini pada sore hari ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui pada sore hari ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, kedua ibadah, ketiga ucapan terima kasih, keempat istirahat, dan terakhir penutup. Mari Bapak Ibu Saudara yang sedang dikasih Tuhan, kita mau tinggalkan segala aktivitas kegiatan-kegiatan kita. Kita mau pakai waktu yang sejenak yang Tuhan berikan bagi kita. Sepanjang hari kita melakukan aktivitas kegiatan kita, dan waktu ini Tuhan pakai untuk kita sama-sama kembali datang bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita dengan kasih Tuhan, kami minta Pendeta Wiwit membuat kita dalam doa pembukaan. Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus sore hari ini bersama-sama dengan keluarga merasakan duka cita yang sama yang kami rasakan hari ini. Dan sore hari ini bersama-sama kiranya ibadah penghiburan kami Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kekuatan sejati mengalir atas kehidupan kami, terkhusus kepada seluruh keluarga besar yang ada. Dan kami percaya hari ini kekuatan Tuhan limpah atas kami, urapan mengalir atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengangkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab sepanjang hari Tuhan telah menyertai kita. Hingga pada sore hari ini kita masih ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari kita angkat pujian dari nomor 3. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila nanti
percaya Tuhan bahwa waktu-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya bahwa mendatangkan kebaikan bagi kami, sebab Engkau ada bersama dengan kami Bapa. Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan menaikkan pujian kami, pengagungan kami kepadamu, sebab begitu besar kasih-Mu telah menuntun dan menyertai kami dari pagi hingga pada sore hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami pada sore hari ini, dan penghiburan yang sejati turun bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dion bersama dengan jemaat dari Rantepau untuk menaikkan pujian, dipersilakan. Setelah itu dua pemuda gabungan dari Lipungan Tarete.
seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Padamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena ku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami berjalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Kamu mengapa kami bahagia, maka leleani tusanganan lang mintu alo katuami. Makareba mi
si sola katuanta urinding palaki pangkami masuk kanta iya tontong uron dongki liu pakaborona bangka magasat nalendokan ki diong liku mandalan na angkaran ki iya unarangi tu bateng ta si sola katuanta buang urinding palaki buang pangkami masuk kanta iya tontong uron dongki liu pakaborona iya tontong uron dongki liu pakaborona Tula mendari kama totoran lan allo katuanta tuna kama siampi ki puang dolona jomai taminani lamai pujian nomor 4 bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat sore menjelang malam hari ini. Kami ada di dalam ibadah penghiburan pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir dan Engkau menghibur, menguatkan setiap kami rumpun keluarga, sehingga kami boleh dapat melewati musim kedukaan ini dengan kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan. Tabahkan hati kami, ikhlaskan untuk kami boleh dapat melewatinya dengan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Mari saat ini kami siapkan hati kami untuk kami akan sama-sama merenungkan dari apa yang Engkau ingin katakan pada saat ini. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, agar kami boleh diteguhkan dan dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengucapkan kepada kita semua, Shalom. Bisakah kita bilang dulu sama sebelah kanan, sebelah kiri kita? Saya ini saudara jarang-jarang pakai sarung. Jadi kalau sampai ketika saya sementara sedang menyampaikan firman Tuhan, sarungnya melorot, tolong jangan ketawa ya. Haleluya. Sebenarnya saya merupakan bagian dari keluarga, bagian dari yang harus dihibur juga. Tetapi karena pada hari ini dari GBI Navision diberikan tugas untuk bisa melayani, maka apa yang merupakan firman Tuhan itulah yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, saya ingin ajak kita merenungkan sejenak bahwa selama kita hidup, kita akan selalu merencanakan segala sesuatu. Waktu kita sekolah atau kita kuliah, kita merencanakan sebisa mungkin kuliah kita 4 tahun selesai S1 secepat mungkin. Kalau kita bekerja, kita berusaha bahwa secepat mungkin kita bisa dipromosikan. Lalu kemudian di dalam bagian yang lain kita mungkin juga mulai merencanakan untuk membangun rumah, kapan menikah, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari saudara bahwa yang menghentikan rencana-rencana yang kita buat itu adalah kematian. Kalau kematian sudah datang, maka semua rencana yang sudah kita susun buyar, selesai dengan sendirinya. Saya banyak melihat situasi dan keadaan bagaimana orang yang punya hasrat besar untuk membangun rumah yang besar, tetapi baru sampai di pondasinya Tuhan sudah panggil dia. Ada seseorang muda yang merencanakan bahwa dia akan menikah nanti di usia 27 tahun. Dan dia sudah bekerja, dia kumpulkan dananya untuk menikah di usia itu. Tetapi pada saat di usia 26 tahun dia mengalami kecelakaan, dia mati. Rencananya gagal. Sadarkah saudara bahwa di atas daripada rancangan-rancangan yang kita buat, ada rancangan Tuhan yang tak bisa digagalkan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang akan menjadikan segala sesuatu. Rancangan Tuhan lebih besar, lebih mulia, lebih indah daripada rancangan kita yang kecil. Tidak ada yang mengira bahwa almarhum akan Tuhan panggil 2 tahun yang lalu. Memang beliau sakit, tetapi kami masih melihat bahwa beliau masih bersemangat, masih sehat, dan masih punya harapan dan rancangan-rancangan ke depan. Tetapi ketika kematian menjemput, kita mau bilang apa? Karena kita tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan soal kematian. Kita tidak bisa berdebat dengan Tuhan soal kematian. Karena Dia yang memegang saat kelahiran kita, maka Dia pun yang akan memutuskan saat ketika Dia akan mengambil kembali kita. Kita bisa menentukan hari ini kita mau makan apa, mau makan ikan atau mau makan sayur.
kita bisa menentukan anak kita mau kita sekolahkan di mana. Tetapi pada akhirnya ketika kematian datang, maka tidak ada yang bisa menghambatnya. Rencana kita terlalu kecil dan rencana Tuhan terlalu besar. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang begitu takut sekali dengan kematian, karena kematian akan menyelesaikan semua rancangan-rancangan yang mereka sudah bangun. Kematian akan menyelesaikan apa yang menjadi keinginan-keinginan yang belum tercapai. Ada satu aliran kepercayaan, yaitu aliran kepercayaan Taoisme, di mana di situ masyarakat etnis Tionghoa, Chinese, saudara, mereka amat sekali takut pada kehidupan setelah kematian, sehingga orang-orang yang mati atau keluarga-keluarga mereka yang mati, mereka bekali dengan hal-hal yang mereka percaya bahwa itu nanti akan membantu mereka atau membantu almarhum atau almarhumah nanti di alam yang lain. Contohnya begini, ada istilahnya namanya uang arwah. Uang arwah itu kepercayaannya seperti ini, saudara. Jadi ketika satu keluarga ada anggotanya yang meninggal, maka anggota keluarga tersebut mereka membeli uang-uang kertas, uang-uang yang terbuat dari kertas, untuk kemudian uang tersebut dalam jumlah tertentu dibakar. Tujuannya dibakar di bumi supaya nanti uang itu akan muncul di kehidupan berikutnya, dan itu nanti akan menolong almarhum atau almarhumah yang mati saat itu. Jadi kalau misalnya uang 100.000 dibakar di dunia, maka harapannya adalah ini yang meninggal ini nanti akan menikmati 100.000 ketika dia ada di alam lain. Kalau yang dibakar itu 200.000, maka itu nanti akan bisa dipakai buat dia 200.000 ketika nanti dia ada di alam lain. Kalau misalnya dibakar 500.000, nanti diharapkan di alam lain itu dia nanti bisa menemukan kos-kosan. Nah, ternyata tidak sampai hanya sekedar uang yang dibakar. Pemikiran mereka mulai berkembang. Oh, bagaimana nanti kalau misalnya saudara yang kita kasih yang sudah meninggal ini, mereka kedinginan di alam lain sana karena tidak punya rumah. Akhirnya mereka bikin rumah-rumah kertas, dan rumah kertas itu dibakar di hadapan jenazah. Harapannya adalah nanti ketika mereka ada di alam lain itu ada rumah tersedia buat mereka. Terus mereka mulai berpikir lagi, aduh nanti kasihan ya si almarhum kalau mau kesana kemari capek. Itu sebabnya mereka bikinkan mobil-mobilan dari kertas. Dan itu terus berlanjut, ada motor-motoran dari kertas, ada tempat tidur dari kertas, ada cangkir dari kertas, semua, ada kulkas dari kertas. Jadi diharapkan nanti ketika semua itu dibakar, itulah nanti akan jadi perlengkapan bagi orang yang meninggal di alam yang lain itu. Kalau hari ini ada saudara yang ingin segera menyusul, saya siapkan buatkan rumah kertas buat saudara. Aliran kepercayaan ini disebabkan karena ketakutan akan kematian. Bahwa nanti kalau sudah mati, tak terbayang oleh mereka bahwa almarhum ini ada di mana. Menderitakah? Senangkah? Berapa lama kalau dia menderita? Berapa lama kalau dia senang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini, Yesus datang ke muka bumi ini. Tahukah saudara bahwa Yesus mensosialisasikan sorga kepada orang banyak? Yesus menjelaskan kepada orang banyak dan juga kepada kita bahwa sama halnya seperti kematian adalah satu fakta, maka sorga juga adalah satu kenyataan.
Tetapi neraka juga adalah suatu kenyataan. Yesus berusaha untuk menjelaskan kepada orang banyak, agar orang banyak punya gambaran bahwa sorga, tempat nanti ketika kita sudah tinggalkan dunia ini, akan seperti apa. Dan salah satu istilah yang paling saya suka dan paling sering diucapkan oleh Yesus adalah bahwa surga merupakan rumah Bapa. Saya ingin bacakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ayat yang pertama. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Semua orang takut pada kematian. Makanya ada uang kertas, makanya ada mobil kertas, ada rumah-rumahan kertas. Karena orang takut menderita pada saat mereka setelah mati akan seperti itu. Yesus memulai perkataannya dengan berkata, jangan gelisah hati. Yesus membesarkan hati kita dan memberikan harapan kepada kita bahwa engkau tidak perlu takut akan kematian, karena aku pernah mati dan aku bangkit. Aku telah mengalahkan kematian itu, dan kebangkitan itu aku berikan kepada engkau. Jangan gelisah hatimu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkan kematian. Bahkan tokoh-tokoh agama manapun, saudara, yang pernah menciarkan agamanya, mereka masih ada di dalam lubang kuburnya masing-masing. Tetapi Yesus, kita tahu bersama menurut firman Tuhan, dia memang pernah mati, tetapi hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan kematian. Dan dia berkata kepada kita, jangan gelisah hati. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian. Dan lalu kemudian di ayat yang kedua, Yesus mulai menjelaskan tentang bagaimana gambaran daripada surga. Dikatakan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita mulai ada bayangan sekarang. Ternyata surga itu bukan alam gaib, tempat di mana roh-roh orang-orang yang pernah hidup itu berkumpul di sana. Ternyata surga itu bukan seperti gudang, yang mana gudang itu diisikan barang, ditumpuk-tumpuk. Jadi kita nggak usah takut bahwa kita nanti di surga kita akan ditumpuk-tumpuk satu dengan yang lain. Surga tidak digambarkan seperti gua yang gelap, dingin, sepi, senyap. Surga digambarkan seperti rumah. Coba Bapak Ibu perhatikan, rumah. Mari sama-sama katakan rumah. Kalau kita mendengar istilah rumah, maka kita akan langsung terbayang rumah kita masing-masing, bukan? Tempat di mana kita dengan keluarga kita berkumpul. Dan rumah kita
itu adalah tempat yang paling nyaman buat kita. Karena di rumah itulah kita bisa menjadi diri kita sendiri. Kalau di tempat lain kan saudara, kita harus menyesuaikan dengan etika masyarakat, dengan budaya setempat, sehingga kita tidak selalu bisa bebas di luar sana. Contohnya, bapak-bapak, kalau misalnya dia ada acara, pasti dia akan berusaha untuk pakai baju yang rapi. Tetapi ketika dia ada di rumah, dia jadi dirinya sendiri. Dia tidak perlu pakai baju rapi, tidak perlu pakai jas, dia tidak perlu pakai dasi. Dia mungkin saudara sekalian hanya pakai kaos oblong. Dia jadi dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu rumahnya. Kalau di tempat lain, ketika kita diundang makan, di dalam jamuan makan, maka kita pun juga akan memperhatikan etika makan. Makan kita akan lebih berhati-hati, ya, menjaga sopan santun, pakai sendok, pakai garpu, saudara. Padahal kalau di rumah kita akan jadi diri kita sendiri. Kita makan ambil pakai tangan, ambil sebanyak kita mau, saudara. Kalau di luar kita makan mungkin hanya 1 sendok nasi, tapi di rumah mungkin kita makan pakai 1 sendok pasir. Kenapa kita nggak malu? Karena di rumah kita sendiri. Waktu kita ada di rumah, kita akan merasa bebas, kita akan merasa lepas, kita akan merasa nyaman, kita akan menikmati keadaan kita. Rumah ini bukan bangunannya. Jadi mau rumah besar, mau rumah kecil, saudara, jika di dalamnya ada keluarga kita, maka kita akan menikmatinya. Biarpun kita merantau sampai ke luar negeri, bahkan mungkin ke luar angkasa, dan kita sudah berhasil di sana, akan selalu ada kerinduan untuk pulang ke rumah, bukan? Rindu masakannya mama, rindu untuk di tempat tidur kita waktu kita masih kecil, rindu untuk bisa ngobrol lagi dengan adik kakak kita. Rumah itu selalu memberikan kenangan dan keinginan dalam diri kita. Yesus berkata, surga seperti rumah. Jika kita punya bayangan bahwa nanti surga itu seperti rumah, maka kita akan merasakan bahwa nanti di sana kita akan jadi seperti diri kita sendiri. Kita akan menikmati segala sesuatunya dengan bebas. Kita akan hidup di dalam persekutuan bersama dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu saat kita akan kembali bereuni dengan orang-orang yang sudah mendahului kita di rumah Bapa. Di tempat itulah tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan, dan kita tidak perlu lagi berhutang sama orang lain, saudara. Dan waktu sudah berhenti. Artinya hidup kita tidak lagi dihitung berdasarkan usia. Everlasting, selama-lamanya. Puji Tuhan. Yesus memberikan gambaran yang paling mudah untuk dipahami oleh kita, bahwa surga itu bukan tempat yang menakutkan. Surga bukan tempat yang aneh. Surga bukan tempat yang tidak mampu kita bayangkan. Surga adalah rumah. Makanya kalau kita mati, kita bukan pergi ke rumah, tapi kita pulang ke rumah.
Tetapi bagaimana kalau misalnya rumah yang begitu besar, begitu megah, tetapi di dalamnya suami dan istri selalu perang dunia ketiga. Anak tidak betah pulang ke rumah. Kenapa? Karena mereka selalu melihat bapak dan mamanya bertengkar, sehingga akhirnya anak lebih suka main di rumah temannya daripada pulang ke rumah. Karena mereka melihat bahwa rumah seperti medan perang. Yang demikian saudara, sekalipun rumahnya besar, tapi suasananya neraka. Ini seperti neraka tumpah. Jadi sesungguhnya saudara, pengertian daripada rumah Bapa itu bukan lagi soal tempatnya, tetapi siapa yang ada di dalamnya. Ada banyak orang saudara yang merantau. Ketika bapak mamanya sudah nggak ada, sudah nggak mau pulang lagi karena yang dicari sudah tidak ada. Karena bagi mereka surga yang sesungguhnya itu adalah kalau mereka ketemu lagi dengan bapak, ketemu lagi dengan anak mereka, ketemu lagi dengan orang tua mereka, ketemu lagi dengan pasangan mereka. Disitulah kita bisa merasakan surga sesaat. Saudara, hari ini sebelum saudara menikmati surga yang sesungguhnya, mulailah dengan surga di rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Hadirkan surga di dalam rumahmu. Suami sayangi istrimu, jadikan dia menjadi wanita terbaikmu. Dan wanita, tunduklah pada suamimu, jangan tanduk. Anak, kalau engkau ingin panjang umur, hormatilah orang tuamu. Orang tua, kalau engkau ingin lihat anakmu berhasil, sayangilah mereka. Inilah surga. Tuhan izinkan kita mengalami surga sesaat di dalam rumah. Tetapi adakah pihak yang tidak suka pada saat kita menikmati surga di dalam rumah kita? Ada. Siapa? Iblis. Iblis tidak suka adanya kasih di dalam keluarga kita. Itu sebabnya dipecah belah rumah tangga kita. Suami selingkuh dengan orang lain, istri menceraikan suaminya, anak lari dari orang tuanya. Saudara, iblis ketawa melihat bahwa surga di rumah sudah berubah menjadi neraka. Sehingga orang-orang seperti ini ketika mendengar kata Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat, mereka bilang, di rumahku tidak enak. Aku tidak mau ke surga kalau begitu, karena di rumahku saja penuh dengan peperangan, keributan, pertengkaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menikmati surga yang sesungguhnya, maka hasilkanlah surga di dalam rumah kita sendiri. Nikmatilah surga di tempat kita sendiri. Saya semenjak menikah sudah susah untuk bisa tidur sendiri lagi kalau tidak ada istri saya. Saya ngomong begini karena istri saya ada di depan saya. Iya saudara, susah, sudah lain. Tadi malam istri saya harus tinggalkan karena harus ambil rapot anak-anak. Saya mau tidur sendiri di situ, tapi kemudian saya rasa saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya minta tolong Pak Hendra teman saya. Saya lupa bahwa dia pun juga sudah meninggal. Saya lupa firman Tuhan bahwa apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Dan kemarin saya memisahkan dia dengan istrinya. Istrinya harus tidur sendirian demi untuk menjaga saya. Ini kan sesuatu yang aneh. Kita semua sudah sama-sama berumah tangga. Di rumah kita sudah menghasilkan surga sesaat, menikmati hubungan, sehingga ketika kita keluar dari surga dalam tanda kutip ya, surga di rumah, kita sudah nggak nyaman. Kita maunya kembali pulang lagi. Sepanjang 1 bulan ini saudara, saya banyak sekali pada pelayanan di Makutana, Padang Sapa, di Palopo dan lain sebagainya.
Tapi saya tidak menerima pelayanan di luar Sulawesi karena itu. Karena susah sekali saya untuk meninggalkan istri dan anak-anak karena hati saya berat untuk melakukannya. Saudara, tempat yang paling baik bagi kita itu adalah di rumah kita. Di rumah kita, bukan di rumah tetangga, bukan di rumah om kita, bukan di rumah tante kita, di rumah kita. Sebelum kita menikmati surga di sana, ciptakan surga di dalam rumah kita terlebih dahulu. Biar kasih Tuhan mengalir dalam anggota-anggota keluarga sehingga mereka bisa mulai mencicipi surga itu seperti apa, sehingga satu saat ketika mereka tinggalkan dunia ini, maka mereka yakini, yang ditinggalkan itu meyakini bahwa oh papa, kita akan ketemu lagi di sana, kita akan bermain lagi di sana, mama, kita akan bertemu lagi di sana, kita akan bersua lagi, akan bertukar kasih sayang lagi di sana, sehingga kita tidak gentar dan takut lagi pada kematian, karena kematian hanya memisahkan sementara saja. Di rumah Bapakku banyak tempat. Hari ini saudara, jangan gentar hatimu. Yang percaya berkata, bolehkah bilang sama sebelah kanan sebelah kirinya, jangan gentar hatimu. Karena ada tempat yang indah Tuhan siapkan bagi kita. Amin saudara. Ya. Jadi hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersyukurlah bahwa rumah Bapa adalah tempat bagi kita. Tapi bagian yang terakhir saudara, yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah Yesus mensosialisasikan juga. Tidak ada seorang pun sampai ke surga, Bapa ada di surga, sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tanpa Yesus kita tidak akan pernah ke surga. Tanpa Yesus surga hanyalah mimpi di siang bolong. Tanpa Yesus sebagai jembatannya, kita hanya bisa mendengar khotbah tentang surga, tetapi tidak akan pernah merasakan surga. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena itu satu-satunya jalan untuk engkau bisa sampai di rumah Bapa. Yesus adalah kuncinya. Yesus adalah passwordnya. Kalau kita ke mesin ATM kita masukkan, bisa langsung masuk, tetapi uang tidak bisa keluar. Kenapa? Karena dibutuhkan passwordnya, kode PIN-nya. Setelah kode PIN-nya cocok, barulah transaksi bisa dilakukan. Demikian juga saudara, kita bisa bercerita tentang surga, tetapi kita tidak akan pernah sampai kepada surga kalau kita tidak punya PIN-nya, passwordnya. Dan passwordnya itu adalah YESUS, Yesus. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau bisa bertransaksi, engkau bisa menikmati surga, engkau bisa menikmati kesembuhan, engkau bisa menikmati berkat Tuhan, engkau bisa menikmati pertolongan Tuhan, engkau bisa menikmati kebaikan Tuhan, engkau bisa melihat bahwa pada saat engkau lemah, engkau akan dikuatkan oleh Tuhan. Pada saat ketika engkau tidak punya apa-apa, Tuhan sanggup untuk mencukupkan engkau. Kuncinya adalah YESUS. Terima Yesus menjadi bagian dalam hidupmu, maka kunci berkat itu akan terbuka. Kita akan menikmati segala hal yang baik yang datang dari Tuhan. Jangan gentar hatimu, di rumah Bapa tersedia tempat bagi kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Biar kebenaran firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami, untuk kami tidak takut lagi akan kematian, karena Engkau telah siapkan yang permanen bagi kami, surga kekal, rumah Bapa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, teguhkan, kuatkan kami sekalian, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang mengkabarkan itu pada laporan 2 dalam biakuna tani sorong itu jona persembahan tak sambil persembahan dijalankan. Kita angkat pujian dari nomor 7 dan mengatiri hatiku Tuhan memimpin aku. Tuhan memimpin
Dipersilakan. Selma bilang solo, tapi ini saya sendiri menyanyi tapi mewakili keluarga ini. Jadi ya artikan saja itu. Walaupun saya menyanyi solo tapi tetap didampingi dengan Pak Waso yang mau main gitar. Ya, oh ya udah naik. Tadi keluarga menyanyi di sana, saya tidak ke sana karena hujan, tapi ada pasangan saya yang menggantikan di sana. Ya. Ya, ini lagu yang saya mau nyanyikan lagu rohani Toraja dalam bentuk batik batu sonda katu mangiran. Ya. Pak mane ko pelada edu kanina teh ende HP nani lanna kuindan. Yo.
puangku ngimi tu saruku tatongan penangku oh doa wai mataku puangku rangimi tulimangku palakna lemasena unang apa pakatana baminai baminai puangku baminai puang pak ditongan penangku pak ditongan puang rangi imai rangi bintoyen payani kaboroni minaya masusah kami nai opuang maminai puangku minai opuang pak ditongan penangku apa ditongan puangku arena minai opuang baminai puangku baminai opuang pak ditongan penangku mapat tongan puang yo kore semangat. Ya, puji Tuhan, pujian dari keluarga diwakili Pak Lembang. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, doa penutup, yang doa syafaat nanti dibawakan dengan Bapak Pendeta Hendra. Kembali doa berkat dari Bapak Gembala. Kita angkat pujian di nomor 8. Puang Ki Yesu, Puang Ki Yesu, dak bisa diangankan. Dami bela un
Bapa di surga, malam hari ini Tuhan dalam duka cita kami sangat bersyukur kepadamu karena Tuhan boleh melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa sesuai dengan kebenaran firman-Mu, orang tua terkasih telah meninggalkan kami. Kami hanya berpisah sementara Tuhan. Kami yakin beliau sudah dalam kebahagiaan bersama dengan Bapa di surga. Dan kami sangat bersyukur bahwa beliau meninggalkan teladan yang baik bagi kami, di mana boleh menghadirkan surga dalam keluarga. Kami boleh melihat ada iman dalam Yesus Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, suatu kelak pun kami akan kembali berjumpa dalam kebahagiaan bersama dengan Bapa di surga. Kami percaya semua keluarga dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan setiap kami yang hadir saat ini, biarlah kebenaran firman-Mu akan menjadi bagian setiap kami Tuhan, untuk kami menghadirkan surga dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan hari-hari ini, kami tahu kita bekerja keras untuk memecah belah keluarga-keluarga yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu turun atas keluarga kami, sehingga setiap imam kepala rumah tangga boleh mengambil tanggung jawab untuk menghadirkan surga dalam rumah tangga kami. Sama Tuhan boleh dimuliakan dalam satu keluarga yang ada. Surga kerajaan-Mu datang dalam satu rumah tangga yang ada, sehingga kami akan mewariskan iman bagi generasi kami, daerah kami. Kami rindukan kasih-Mu dinyatakan dalam setiap keluarga-keluarga yang ada. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang hari ini sementara menghancurkan setiap keluarga-keluarga yang ada, menceraikan setiap pasangan suami istri yang Tuhan telah satukan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa khususnya di bulan Natal saat ini akan terjadi perubahan dalam setiap keluarga yang ada. Masing-masing keluarga Tuhan, oh Tuhan, akan menjadikan rumah menjadi surga, di mana kasih mengalir, hubungannya penuh kasih. Sehingga kami berdoa Tuhan, kalau keluarga kami dilawat oleh Tuhan, keluarga kami dipenuhi dengan kasih, maka generasi kami, anak-anak kami akan menjadi pribadi-pribadi yang beriman, pribadi-pribadi yang akan meneruskan Tuhan pelayanan, kepemimpinan di daerah ini, maka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan menyatakan kuasa-Mu, maka nama Tuhan akan semakin dimuliakan Bapa di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan, rencana-Mu yang jadi Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan malam hari ini juga berdoa Tuhan Yesus, buat rangkaian kegiatan yang masih akan dilaksanakan beberapa hari ke depan sampai pemakaman Tuhan, kami serahkan terus ke dalam tangan Tuhan. Di tempat ini Tuhan, di pelataran duka kami terus pakai untuk memuji menyembah Engkau. Semuanya dilandaskan kepada Tuhan, dan kami terus melihat sampai hari ini penyertaan kebaikan Tuhan, sehingga kami akan terus percaya bahwa selanjutnya tetap dalam perlindungan, dalam kasih-Mu, sehingga di tempat ini sungguh-sungguh Tuhan dimuliakan. Setiap kami diberkati, dilawat oleh Tuhan, seperti yang kami nikmati pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari arahkan hati pikiran kepada Kristus, terima berkat daripada Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal kiranya senantiasa memelihara hati dan pikiran setiap kita. Adalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan akan Roh Kudus ada menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua yang percaya sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu sidang pergabungan yang sama dikasih Tuhan, demikianlah ibadah yang sedang telah berlangsung pada malam hari ini, dan kita melangkah ke acara ketiga, yaitu ucapan terima kasih bila masih ada yang akan disampaikan oleh keluarga. Ya, kalau tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh keluarga, berapa dia pempiran untuk ibadah, kalau ada batu ucapan terima kasih dari keluarga. Jadi yang seingat saya pertama Tante Mama Pani
kemarin Tante Mapari sama Pak Bala, Pak Nelson. Jadi ya kalau bisa kita semua mengambil bagian giliran mewakili keluarga. Jadi kalau saya mungkin tidak bisa, tidak keberatan kalau saya yang menunjuk, yang boleh menyampaikan ucapan terima kasih dari keluarga. Mama Karis yang mewakili keluarga. Sini biar 1-2 kata yang penting tampil di sini. Nanti lain kali saya siap-siap Edi, karena masih berapa kali ibadah. Saya itu kalau disuruh kata-kata ucapan terima kasih itu, tapi kalau kata sambutan saya nggak terlalu pintar berkata-kata. Ya, saya ucapkan terima kasih buat kita semuanya. Shalom. Ya, atas nama keluarga, yang pertama-tama saya juga ucapkan kepada keluarga juga yang hari ini boleh mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, dan saya percaya bahwa setiap firman yang sudah ditabur buat kita semua, khususnya untuk keluarga-keluarga kita yang ada di sekitar pura di tempat ini, saya percaya kita semua yang diberkati. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jemaat GBI Nafiri Sion yang ada di Rantai Pao dan yang ada di Kura. Terima kasih buat pelayanannya buat hari ini, dan kita percaya biarlah pelayanan yang ada, baik yang ada di Rantai Pao maupun yang ada di tempat ini, semakin dahsyat dan dipakai Tuhan. Amin. Dan sekali lagi atas nama keluarga kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ya, dengan berakhirnya ungkapan terima kasih dari keluarga, berakhir pula rangkaian kegiatan yang berlangsung di tempat ini pada malam hari ini. Dan dari kami, gembala pengurus beserta dengan jemaat, kita bukuran atau memaramata kita bukuran semangat lako Gereja Toraja Lasis Kura yang memberikan kesempatan bagi kami mengambil bagian pelayanan di dalam malam penghiburan yang berlangsung sampai malam hari ini. Biarlah kerjasama yang telah terjalin selama ini tetap kita lakukan bersama-sama, dan kita yakin dan percaya bahwa di dalam setiap kerukunan, kesatuan, kebersamaan, disitulah Tuhan nyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi jemaat Gereja Toraja Kura di tempat ini, dan terima kasih juga kembali kepada segenap rumpun keluarga yang berduka yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengangkat pelayanan di tempat ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam marampa lako kita sekolah Nasr. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menikmati berkat Tuhan yang disiapkan oleh keluarga, mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Bapa di surga, Tuhan yang mempunyai hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan telah memberikan waktu yang indah di dalam kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kami percaya dan kami sungguh diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami selaku orang yang percaya pada Yesus Kristus telah menerima surga sebagai hadiah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini makanan dan minuman disediakan oleh keluarga. Sebelum kami makan bersama, kiranya Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan melalui makanan dan minuman ini boleh mendatangkan kekuatan baru dalam tubuh kami ya Tuhan. Kami boleh pakai untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Bahkan terlebih kami senantiasa boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami.
Bapa di surga, kami mau menyambut berkat-Mu ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.